Oke, lanjut. Oke, terima kasih udah join di tengah rapat-rapat yang banyak. Ini tech arsitektur pertama kita di tahun 2023. Saya akan membahas tentang insiden manajemen. Sebenarnya ini materi yang sama saya bawakan ketika Kubernetes Day di akhir November tahun silam, tapi malah belum di-share ke Warteg. Yang udah di-share itu di internalnya CloudOps. Oke, disclaimer-nya ini adalah cerita aja ya, sesuai dengan nama saya Tuan Pembual, jadi ini cerita-cerita aja. Kalau ada kesamaan itu hanya ketidaksengajaan saya ya, membuat contoh. Kemudian goal dari tech arsitektur ini kita pengen early detected, early resolve, lesson learned dari setiap insiden yang terjadi di Warteg. Kita ralat ya, kita jadi GovTech aja dengan Warteg. Terus tentang saya, karena ini udah rame, mungkin belum kenal, nama saya Sukardani, saya dari tim CloudOps di GovTech Edu, nickname saya di internet adalah Tuan Pembual. Itu aja ceritanya. Terus ini slide kemarin harus bawa ini kalau bikin presentasi di luar GovTech ya. Jadi ada 2 slide tambahan. Kira-kira gitulah jualan kita di on purpose dan seterusnya. Ini bisa dibaca ya. Oke, selanjutnya kita memasuki pengertian dari insiden. Nah, apa sih sebenarnya insiden tersebut? Insiden selalu kita gambarkan dengan pemadam kebakaran yang sedang berlawan dengan si jago merah ya. Dan itu memang yang benar-benar kejadian sebenarnya ketika kita menghadapi insiden. Terus apa itu insiden? Ini sebenarnya slide yang saya ambil dari slide-nya Mbak Nadine, bahwa insiden adalah sebuah kondisi anomali yang tidak terduga terhadap service. Jadi ketika kondisi itu kondisinya anomali, tetapi terduga ya, karena misalnya kita ada operation, kita ada upgrade dan lain-lainnya, itu tidak dikatakan sebagai insiden. Kemudian insiden juga termasuk ketika ada hubungannya sama security ya. Nah, untuk menuju insiden, ini ada 3 contoh yang mengerucut ke insiden. Pertama dari operation team mengatakan ini ada anomali. Kemudian dari monitoring alert itu sesuatu terjadi yang tidak seperti biasanya, dan observasi user secara umum. Nah, biasanya ketika kita berbicara tentang insiden, ada metrik-metrik yang dicatat dan diukur untuk analisis insiden secara keseluruhan. Nah, ini biasanya dikerjakan oleh tim PPM saat ini ya. Mari kita berbicara tentang insiden life cycle. Sebenarnya ini tidak ada, saya aja yang mengada-adakan. Saya cerita aja. Saya nggak tahu menjelaskan insiden itu bagaimana, sehingga saya membuat insiden menjadi 3 fase. Dan saat ini pun kita akan selalu berada di salah satu fase ya, yang 3 ini. Yang pertama kita berbicara tentang pre-insiden, kemudian insiden dan pas-insiden. Masuki fase pertama, pre-insiden ketika insiden belum kejadian. Di fase ini kita akan melakukan apapun ya, untuk mencegah insiden itu terjadi. Atau kita bisa mendeteksi insiden sebelum insidennya semakin parah. Misalnya kalau kebakaran rumah, kita tahu kalau ada kompor yang mengeluarkan asap, sehingga kompornya aja yang bermasalah, bukan rumahnya yang sampai kebakar. Nah, itu biasanya early detected before failure. Kalau di istilahnya CloudOps, near miss ya. Di mingguan itu kita seringkali dapat near miss insiden gitu. Terus sebenarnya apa yang kita lakukan ketika pre-insiden? Ada banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya kita mencari tahu apa sebenarnya yang kita maintain. Ini untuk siapapun ya, termasuk tim CloudOps. Dan dari GovTech Edu pun kita sudah memiliki service katalog. Dan di service katalog itu sudah ada SAD untuk membantu memahami, ibaratnya gini, kita kan punya service, anggap aja 100. Saya paling tidak paham 100 service, tetapi dengan adanya service katalog, saya bisa menduga-duga, oh aplikasi ini jalannya begini. Itu. Kemudian kita implementasi production readiness checklist. Saat ini kita dapat slot di setiap hari Senin untuk mereview dan mengecek apakah produk ini ready ya. Kemudian di dalam production readiness checklist ini kita juga mendeskripsikan deklarasi alert, result, channel di manakah komunikasi produk tersebut, monitoring dashboard-nya sudah ada atau belum, kemudian
Selanjutnya kita bikin schedule on call. Nah, schedule on call ini dibantu dengan tool Opsgenie yang merupakan materi tech arsitektur sebelum ini ya. Makanya ini menjadi sebuah materi yang berkelanjutan. Selanjutnya kita prepare incident runbook. Ini nanti kita bahas juga. Kemudian coba iseng bikin simulasi kalau insiden. Nah, ini kita lakukan di fase pre-insiden ya. Selanjutnya kita berbicara tentang production readiness, itu sebuah istilah secara sederhana, apakah produk kita sudah ready diimplementasikan. Implementasinya literally sebagai sebuah dokumen Google Sheet, bentuknya checklist, ada poin-poin yang mengcover 3 besar, yaitu arsitektur aplikasinya sudah ada, operation dan security. Sebagai contoh, ini kita bisa lihat di gambar tangkapan layar ya. SAD-nya tersedia, terus capacity planning-nya oke, database SQL-nya sudah di high availability dan seterusnya gitu. Kalau mau iseng datang di hari Senin. Kalau ada jadwal tuh biasanya ada contoh kita melakukan production readiness checklist. Tuh. Kemudian kita memulai monitoring, apa sih sebenarnya yang kita monitoring? Secara garis besar bisa lebih luas dari ini, tapi sebagai contoh kita monitoring resource, network capacity, response code, response time, uptime check. Nah, ketika sesuatu itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, kita mulai kirim alert ya. Makanya alertnya berisik sekali, tapi ya itu lebih baik lah. Terus, tapi pastikan alertnya nggak kebanyakan, kita memfilter benar-benar alert yang butuh segera kita liatin gitu ya, butuh segera kita periksa. Pinter-pinternya kita preventif tindakan, insiden akan tetap terjadi ya. Kenapa? Karena faktor insiden itu bisa dari internal, bisa dari service, dan lain-lain, dari pihak ketiga, dan seterusnya. Jadi, ya udahlah, terima aja kalau insiden itu ada. Nah, insiden nih. Nah, ketika insiden ya jelas, jangan panik dulu ya. Ada ketika insiden terjadi, ini insiden secara umum ya, kita nggak tahu, kita sebelumnya belum tahu, maka ada 4 poin yang akan kita kerjakan. Pertama, ini servisnya kok nggak hidup ya. Nah, kita mulai melaporkan insiden, kemudian kita akan membuat war room. Kita memperkalian dengan insiden commander, terus kita panggil orang-orang nih. Terus yang keempat, kita mulai menulis daftar postmortem dengan target timestamp action-nya tercatat dengan rapi dan detail. Terus incident management overview-nya, jadi ketika kita melaporkan ada insiden, ya udah dilaporkan aja, kemudian kita validasi, oh ini beneran ada insiden. Setelah itu kita deklarasi insiden, kita bikin war room, di dalam war room kita mulai melakukan incident response dan remediation, kemudian output dari war room itu insidennya, rumahnya berhasil dipadamkan, kemudian postmortem draft-nya sudah mulai kita cicil gitu. Kemudian kita lanjut dengan incident analysis, ini biasanya menjadi postmortem review. Targetnya biar ya kejadian yang sama tidak berulang lah. Kita menjadi sebuah pelajaran bersama di satu GovTech. Gitu. Terus bagaimana cara mereport insiden? Saat ini kita punya dedicated channel di production support. Sudah ada workflow-nya, kita tinggal klik. Akan tampil insiden lead-up report ini ya. Bentuknya pop-up dan kita ngisi. Contoh ngisinya seperti yang di sebelah kiri, kita jelaskan aja yang terjadi seperti apa. Misalnya kita nggak bisa login ke VM, yang error service mana aja. Terus timnya tim siapa. Untuk reporter itu nanti otomatis kebuat, kemudian war room itu nanti dibikin dan kita balas di thread yang hasil dari workflow tadi. Sebagai contoh kayak gini. Ini insidennya 3 Januari, itu udah ada insiden ya di tahun ini. Ya udah, masalahnya ada resat gitu kan. Yang report beli Oka ini. Ya udah nanti kita bahas di thread. Ya ini banyak ya, ada 18 reply, di sana ada war room yang mana, terus kita panggil orang-orang yang dibutuhkan. Setelah ini ada contoh lainnya. Terus ini ya, yang harus digarisbawahi, tolong lakukan laporan insiden, nggak usah malu-malu. Maksudnya, oh ini benar nggak ya? Nggak apa-apa, kita laporkan aja, nanti kita koreksi bersama apakah ini benar insiden atau
false alarm. Lebih baik kita laporkan insiden dan ini ya, kalau pemadam kebakaran itu ya mereka ditelepon gitu, Pak ada kebakaran, ya mereka akan datang ya, terserah ternyata sampai sana, oh ternyata ada telepon bohong gitu, daripada udah ditelepon Pak ada kebakaran, kita nggak datang, ternyata besok 10 rumah kebakar gitu kan, itu kan lebih serem gitu. Makanya insiden itu benar-benar seperti pemadam kebakaran. Terus roles dan responsibility ketika insiden ini terjadi, di sini ada reporter, ada incident response time, commander, dan lain-lainnya. Yang perlu digarisbawahi, kita akan berkenalan dengan incident commander, jadi orang yang memimpin jalannya war room. Nanti kita bahas ya setelah ini ya, yang incident commander, saya juga baru tahu di sini. Kemudian insiden seyogyanya kita kategorikan di severity-nya. Severity-nya ini yang kita sepakati, jadi bisa kita ganti-ganti, semakin kecil itu semakin horror gitu. Nah, severity 1, 2, 3 ini yang biasanya kita bikin deg-degan. Nah, severity ini hubungannya sama postmortemnya kapan akan direview, terus berapa resource yang boleh kita ambil untuk menyelesaikan insiden tersebut. Misalnya severity 1, kita bisa bilang kalau istilahnya pesawat terbang, itu namanya aircraft on the ground. Jadi saya pernah ngurusin pesawat terbang dan pesawat terbangnya nggak bisa terbang, jadi saya harus lapor, tolong ambil barang di Prancis dan harus dikirim saat ini juga. Jadi semua maskapai, semua resource di maskapai itu memaksimalkan bagaimana barang itu bisa sampai. Nah, saya versi 1 itu sama, kita bisa dibilang, oke, hentikan semua pekerjaan, kita gabung di war room. Seperti itu simulasinya. Terus tadi ada incident commander, jadi orang yang memimpin jalannya war room. Terus siapa dia? Bisa engineer manager, HOE ataupun CTO tergantung eskalasinya. Yang diharapkan adalah seseorang yang memahami insiden ini atau produk yang sedang bermasalah. Nah, diharapkan untuk memimpin insiden jelas dari tim squad-nya ya. Kenapa? Karena ya dia yang paling paham. Terus apa yang dilakukan oleh incident commander? Ya dia memimpin, mendelegasi tas siapa mengerjakan apa, membuat keputusan, santai aja, keputusannya kita diskusikan bersama, tetapi yang memutuskan. Setelah itu, ketika kita butuh resource, ya incident commander yang ngomong, oke, saya butuh ABC, tolong colek-colek suruh ke sini gitu. Seperti itu. Kemudian juga mengoreksi postmortem tadi apakah sesuai yang terjadi di lapangan untuk review ya. Terus contoh insiden lagi di minggu ini, kita sudah ada insiden sering, ya nggak apa-apa, insiden daily activity gitu ya. Nah, ini insiden di internal, kita bilang, oke, sepertinya ada yang salah ini di job ini. Oke, coba kita lihat, kemudian, oke, lapor insiden nggak? Oh, siap, lapor insiden, dilaporkan oleh Mas Calvin sebagai on-call, di Cloud Ops, terus Mas Calvin bikin war room, terus dipanggil orang-orangnya. Nah, setelah dipanggil ya udah kita join dan kita berusaha menyelesaikan insiden ini sesegera mungkin. Itu tadi ya, jadi early detected, early resolve, dan lesson learned. Itu selanjutnya fase ketiga pasca insiden. Apa yang kita lakukan? Seyogyanya ketika service itu tidak bisa diakses oleh user, orang yang merasa mengalami pengalaman gak enak jelas dari sisi user. Oleh sebab itu, kita membuat public incident report. Nah, tapi tidak semua perusahaan sepakat untuk merilis ini. Nah, di kelas GCP pun ada beberapa incident report yang mereka publish-nya privat kepada user mereka, bukan kepada user secara umum. Sebagai contoh, ini ada Cloudflare, insidennya baru tahun lalu, masih hangat lah ya. Mereka melaporkan bahwa ini kemarin kejadiannya gini-gini loh, gini-gini kita ngapain aja. Ini merupakan catatan yang bagus untuk kita pelajari apa yang bisa kita ambil hikmahnya gitu. Pas insiden itu fokus kepada postmortem. Di sini kita ketika insiden sudah menulis draft dan kemudian dari sisi owner akan melengkapi draft postmortem yang sudah ada. Kemudian kita jadwalkan untuk direview. Nah, postmortem sendiri itu apa? Saya juga baru tahu sih postmortem itu ketika di GovTech Edu. Sebelumnya saya hajar bleh gitu ya. Oh, insiden selesai udah pulang gitu ya. Ya besok nggak ada kita review. Nah, ketika ada di GovTech ini saya baru tahu ada postmortem. Secara garis besar adalah dokumen yang mencatat insiden secara detail. Apa saja impact dari insiden tersebut, action item apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan,
dan mencari penyebab insiden, terus action item biar insiden serupa tidak terjadi. Terus kenapa kita butuh melakukan postmortem? Ya kita belajarlah. Ya lesson learned yang tadi sebagai goalnya tech arsitektur tadi. Dan sebenarnya kita bisa mengibarkan insiden itu sebagai investment yang nggak di schedule. Kemudian dengan adanya postmortem kita bisa mengambil keuntungan terbesar kita bahwa dengan resource kita yang kemarin banyak, kita bisa belajar apapun gitu, apa saja. Kadang kita sadar bahwa aku kok nggak sadar ya kalau ini ternyata bisa dimonitoring dengan cara begini dan bisa dicari lognya dari cara begini. Nah, hal-hal yang sesederhana itu sebenarnya menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Oke, ada hal penting ketika kita berbicara tentang postmortem bahwa kita harus blameless ya. Budaya untuk menyalahkan seseorang itu tidak baik. Ini bisa bikin jarisan. Itu aja ya kalau diulang-ulang. Jadi yang perlu kita ganti, pertanyaannya adalah kenapa si A melakukan ini? Itu pertanyaan yang salah, kita ganti menjadi kenapa sistem membenarkan si A melakukan itu gitu. Itu yang jadi kata kuncinya. Kenapa? Kita sebagai manusia adalah tempatnya salah gitu ya, seperti lagu apa gitu. Nah, ya sudah, ketika kita manusia tempatnya salah, kita tidak bisa memaksa untuk manusia 100% benar. Nah, ketika itu tidak bisa kita lakukan, ya kita membuat sistem yang melindungi atau membatasi bahwa kesalahan yang sama tidak terjadi. Makanya ada peraturan-peraturan gitu, bahwa service ini nggak boleh di-deploy di sini. Nah, itu kan sebenarnya aturan-aturan untuk mencegah kesalahan. Gitu. Terus bagaimana kita mereduce blameless tadi? Di awal kita sudah ngomong di meeting bahwa ini adalah postmortem blameless. Tolong tulis di bagian postmortemnya, refer individual itu by rule ya, bukan by nama. Kenapa? Karena ini ya menghindari tadi ya sebenarnya blameless caranya seperti ini. Kemudian di bagian timeline, apapun yang kita lakukan, tolong digunakan frame konteks sebagai sistem, proses, dan rules, bukan sebagai individual. Memang bahasanya akan agak bulat, tapi ini menyebabkan postmortemnya menjadi sebuah hal yang objektif, bahwa itu benar-benar terjadi dan kita bisa memahaminya secara detail. Sebagai contoh, postmortem ini, saya juga baru beberapa kali belajar menulis postmortem dari tim TPM sudah membuatkan template yang oke, kita tinggal mengikutinya saja. Dan sebagai contoh ini isinya apa, kita juga bisa melihat dari tim cloud sering sih deh, jadi postmortemnya banyak, jadi saya nyontek-nyontek ya. Ya, linknya ada di sini. Kemudian dalam postmortem itu kita akan menentukan proximate dan root cause. Keduanya hampir mirip, tetapi tidak sama. Perbedaannya bagaimana? Nah, proximate ini biasanya kita dapatkan ketika insiden sebagai yang kita tahu. Misalnya, tadi kalau kebakaran ya, ini kompornya penyebabnya adalah kompornya tidak dimatikan. Root cause-nya orang yang masak ketiduran, kayak gitu. Root cause-nya pasang alarm kalau ada asap gitu. Nah, ketiga ini kita lihat dia dalam konteks waktu yang berbeda. Misalnya proximate itu dapat ketika insiden terjadi, root cause itu ketika kita melakukan postmortem review, sedangkan root cause mitigation itu sebagai action items di kemudian hari tidak terjadi insiden yang serupa. Terus insiden untuk mencegah insiden terjadi serupa di kemudian hari itu sebenarnya kita melakukan postmortem action. Nah, di sini bisa keluarnya menjadi tas-tas Jira yang lebih detail. Gimana saya menjelaskannya? Jadi ini adalah sebuah catatan yang saya ambil dari materinya si Sui Leader dan Betsy Bayer. Ini ada di YouTube. Silahkan dicontoh aja ya. Di URL-nya ada dan saya kemarin nonton dan seru. Ini dua-duanya cewek, SRE di Google. Postmortem action itu hendaknya memiliki properti ya, actionable, spesifik, dan bounded. Artinya ya scope-nya jelas, yang target dilakukannya apa, jadi nggak mengawang-awang. Sebagai contoh, dari yang investigate monitoring for this scenario itu ngawang-awang, bisa kita ganti dengan nambahin alert
yang skenario yang tadi gimana, kalau alertnya di bawah 1% dia akan kirim ke siapa dan seterusnya. Itu. Kemudian kita memasuki postmortem meeting. Nah, biasanya dibantu oleh TPM untuk membuat invitation-nya beberapa hari setelah insiden. Beberapa harinya itu tergantung dari severity-nya ya. Kalau yang bawah-bawah, misalnya severity 4 atau 5, kita bisa set sebagai asing. Kenapa? Karena beberapa orangnya sibuk sekali. Jadwalnya kayak Tetris gitu, kalendernya. Terus review dengan BMS kultur, bikin action item dan menjadi Jira, menjadi backlog tiket kita. Kemudian set deadline untuk setiap action item yang di atas. Kemudian kita review lagi setelah beberapa hari dan sudah tahu yang dilakukan oleh siapa itu. Apalagi kalau severity-nya 1, maka action item-nya harus lebih cepat. Terus yang selanjutnya adalah runbook everywhere, yaitu ketika kita tahu bahwa isu itu sering terjadi dan sudah tahu cara menyelesaikan, tapi kita tidak tahu cara menghindarinya. Misalnya, yang sering kejadian di CloudOps itu PVC-nya Prometheus itu akan penuh dalam satuan waktu ya. Jadi kita udah pasang alert 85 bro, 85 bro. Oke, 85 biasanya kita udah naikin biar nggak 90. Kalau udah 95 nanti lebih berisik lagi. Ya, jadi ketika ada alert seperti ini kita sudah tahu cara menyelesaikannya. Nah, alert-alert yang lainnya biasanya ada Prometheus High Time Series. Biasanya kalau pernah dicolek bahwa service A bikin metrik di Prometheus penuh, nah itu biasanya kita sudah tahu caranya, memang kita akan nyolek produk yang mengeluarkan metrik lebih banyak. Tolong tulis runbook lebih banyak, itu aja. Terus, jangan lupa ya, postmortem tadi di close. Nanti diingetin sama TPM. TPM-nya nanti akan bawel ya. Ini Mas di close ya, atau udah atau belum, dan seterusnya. Oke, referensinya sebenarnya saya hanya menyadur ulang dari insiden manajemen dari handbook-nya Atlassian. Kemudian saya ceritakan dengan bahasa saya. Terus yang kedua, ini Fewer Hyper Incident Heroes. Ini adalah mimpi panjang. Yang intinya kalau insiden itu kalau nggak dicor. Ini belum bisa kita lakukan, tetapi menjadi target yang akan kita kejar di GovTech Edu. Itu aja dari saya. Saya cukupkan untuk pertanyaan nanti. Setelah ini ada sesinya Mas Tano Adi. Waktu dan tempat saya balikin ke Mas Tano Adi ya. Oke, cukup. Thank you Mas Sestu. Gimana? Udah mulai horor kelihatannya, teman-teman? Belum ya kan? Oke, aku cuma mau nambahin sedikit dari yang tadi disampaikan sama Mas Restu, teman-teman. Itu mantap sekali ya, ya betul, setuju saya. Sebentar, saya ini kok ada tandanya nggak bisa diusir ya nih, gimana caranya? Yang di atas nih. Nggak apa-apa itu, abaikan aja, nggak keluar kok. Oh, nggak keluar ya? Saya mau ngambil tab, nah. Oke, aku mau ngemphasize sedikit lagi. Tadi kan Mas Restu sudah menyampaikan yang ini ya. Aku mau ngingetin, kenapa sih kita melakukan incident management ini? Incident management, oke. Karena untuk apa? Insiden itu kita harapkan kita bisa menyelesaikan bareng-bareng gitu. Tidak diselesaikan sendiri-sendiri di silo gitu. Jadi teman-teman yang lain di thread lain juga bisa, di thread lain bisa ikut membantuin. Apalagi terutama di CloudOps ya, yang memang selain sebagai workspace admin, beliau juga punya akses ke banyak GCP resources. Expertise-nya bisa kita andalkan juga di sana. Oke, tapi jangan salah, kita jangan nge-report insiden hanya karena kita butuh bantuan CloudOps. Seperti tadi yang disampaikan Mas Estu, kita juga sedini mungkin harus menge-raise itu, whether itu valid insiden atau bukan gitu ya. Supaya apa? Kita dapat lesson learn-nya, knowledge-nya tidak lost. Oke, balik ke tadi ini aku juga mau emphasize sedikit. Leads up-nya bisa dari mana aja? Bisa dari laporan dari Ops, bisa dari monitoring alerts yang tadi di-show sama Mas Estu ya. Jika sudah mencapai threshold, dia akan meraise alert, terus itu juga bisa dijadikan insiden. Ada juga observation. Nah, kita juga bisa ngelihat insiden itu, pokoknya ya ini terms-nya adalah environment production. Jadi bisa jadi saja ada satu fitur baru yang kita rilis
whether itu udah dipakai atau belum, tapi udah masuk ke environment production, tapi ternyata itu menjadi insiden gitu. Bisa aja kan itu, oh ini ternyata coverage testingnya nggak ini nih waktu ngetes itu nggak ke cover saat testing gitu. Jadi menyebabkan insiden. Nah itu juga saya harap itu juga bisa kita raise ke dalam production support gitu as an incident. Jadi jangan malu-malu teman-teman, kalaupun itu ini bugs apa bukan ya, mending kita raise aja dulu gitu. Itu mungkin yang mau aku highlight. Kemudian berikutnya aku juga mau kudos dulu, thank you kepada Mbak Nadine dan Mbak Pertiwi yang kita dengan bantuan Mbak Nadine dan Pertiwi kita udah ngerilis insiden insight yang pertama. Ini seperti buletin, jadi teman-teman bisa lihat di page-nya CTO Office di bagian insiden insight. Kita merilis satu insiden insight pertama ya during September sampai Desember 2022. Nah, ini yang kita capture based on the production support apa aja gitu ya. Tapi ini sebagai catatan kita aja ya. Ini tidak merepresentasikan performance di tiap tribe gitu. Jadi sebagai catatan kita. Severity-nya yang kita sudah dapat paling banyak di severity 3, itu ada juga yang severity 1. Kita juga sempat mengelaborate kategorinya apa aja, kita kelompokkan. Ada 4 terbesar yang kita ambil di sini dan sisanya ya pokoknya lebih dari 60% ya kita ambil insight-nya. Yang pertama, keempat terbesar itu apa? Insufficient metrics and alert implementation. Nah, ini related dengan metrics dan monitoring ya. Jadi ada mungkin yang belum ada alerting-nya, yang belum ada mekanisme untuk memberitahu itu insiden atau bukan gitu ya. Terus habis itu yang kedua adalah insufficient test on staging environment. Jadi kurangnya environment untuk melakukan testing sehingga menyebabkan insiden gitu. Terus yang ketiga terbesar adalah communication problem. Bisa aja kita kayak contohnya yang kemarin ya, kita ada rilis Mbak Nadine rilis CI/CD V3 ya, yang bareng teman-teman CloudOps itu bareng Mas Yunus. Kita mengkomunikasikan how to-nya, tapi nggak semua squad atau tribe gitu mungkin ngerti cara makainya gitu. Ada yang mengasum, oh ini pipeline-nya kita jalanin manual gitu. Ternyata itu membuat pipeline-nya broken gitu. Nah ini yang ketiga. Over communicate, jangan ragu untuk kita tanya ke channel Slack karena kita kan WFA ya, jadi sebisa mungkin komunikasi aja, tanya langsung, colek orangnya gitu, jangan berasumsi, bisa aja asumsi kita salah gitu ya, teman-teman. Oke, yang terakhir terbesar keempat ini adalah security attack ya. Kita pernah kena di 3 hal ini ya, SQL injection, ada cross-site scripting attack, dan IDOR yang sempat di present juga waktu itu, sempat di tag Harsing sebelumnya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini ada root cause-nya, ada juga defect, internal third party. Ini kayak Google masuk ke sini ya, waktu itu sempat GCP-nya down, unclear product requirement, insufficient live event, dan human error. Kita juga sempat lesson learn, ya, bikin 3 lesson learn dari tiap-tiap postmortem yang dibuat. Kita keluar dengan 3 lesson learn. Yang pertama adalah command and query responsible segregation. Ini aku juga belum baca sih, sorry Mbak. Core principle to separate a service reads command and reads. Nah ini nanti teman baca sendiri ya, ini apa sih CQRS. Terus ada yang di-develop sama tim TPM adalah live event management, thanks to Mbak Pertiwi. Kita sudah rilis guideline-nya ini, nanti mungkin bisa bisa dipakai oleh teman-teman GTM atau produk yang sebelum, kita kan sering ya ngadain webinar gitu ya. Ketika webinar ternyata service-nya high cap, reach 80% atau 90% sehingga menimbulkan alert. Nah, ini kita tracking dulu. Jadi sebelum adanya live event itu kita udah aware nih bahwa bakalan ada kenaikan traffic gitu. Karena plan atau ya expected kenaikan traffic kayak gitu itu nggak termasuk ke dalam insiden gitu, teman-teman. Asal di plan.
Yang ketiga adalah best postmortem documentation. Ini best postmortem documentation kita kategorikan ya, kita kumpulin based on completion. Jadi postmortemnya itu complete, action itemnya juga clear. Jadi kan di paling bawah itu kan ada follow up action item. Nah, kita ambil yang clear, executable yang tadi disampaikan oleh Mas Astu, dan bounded gitu, emang bisa dieksekut. Nah, ini kita ada 3 postmortem teratas yang bisa dijadikan sampel teman-teman. Kalau nanti mau bikin, misalnya bingung, postmortem gimana sih cara bikin postmortem yang benar? Nah, silakan ambil nih 3 teratas yang kita udah collect sejak September sampai Desember 2022. Oke. Nah, ini juga kita appreciate untuk beberapa postmortem lain juga. Congratulations for the team. Thank you for creating good postmortem document. Gitu mungkin teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan gimana sih caranya atau apa, jangan sungkan-sungkan untuk reach kita ya, atau close ops. Oke, terus habis itu mungkin yang ini kali ya, aku mau share cara barunya kita, gimana cara nge-tracking insidennya gitu. Seperti yang disampaikan sama Mas Astu tadi, setiap ada insiden itu kan kita report di channel production support ya. Nanti akan dibuat thread. Nah, ketika ini STPM ya, ketika thread-nya sudah komunikasi sudah dilakukan di thread, kita akan tracking tuh, oh ini valid insiden, maka kita harus cari tahu ini severity berapa, siapa yang nanti akan jadi PIC postmortemnya. Nah, terus nanti kita akan create isu Jira langsung dari Slack, gitu. Kita akan tagging ke postmortem PIC-nya gitu. Nanti akan ke create seperti ini. Dengan labelnya, jangan lupa labelnya adalah insiden. Sorry kalau nggak kelihatan, teman-teman. Oh, ini diklik aja ya. Ya, labelnya insiden gitu ya. Nanti akan masuk ke dalam dashboard kita. Oke. Ini how to-nya ya. For example, caranya nanti ini kita yang define. Terus kita akan tulis begin date, end date, assignee-nya siapa, make sure. Terus habis itu setelah itu kita akan tracking juga ke dalam spreadsheet kita. Jadi nanti kita bisa lihat nih mana-mana insiden yang masih open, mana yang belum di-review gitu. Jadi kita make sure semua insiden yang tadinya open, close, terus task-nya, follow up action item-nya itu sudah di-execute semua. Baru nanti insidennya bisa kita tutup. Gitu mungkin teman-teman. Oke, kita balik lagi. Mungkin ada pertanyaan, kita masih ada waktu. Silakan ya, kalau ada pertanyaan bisa Boleh langsung raise. open mic ya atau Ya. enggak? Stop screen share gimana caranya? Oh ini ya. Maklum, baru nih pakai Zoom. Oke. Coba kita baca dulu ini. Mas Amir. Sekarang tuh belum ada portalnya ya, halaman atau folder yang isinya list of postmortem. Oh, dari Mas Rifki ya. Dijadiin satu halaman gitu biar nggak ada juga insiden di GovTech, ada apa aja, bisa belajar juga dari situ. Oke, nice insight. Kalau sekarang postmortemnya kan ada di space squad trap masing-masing, jadi visibility buat trap squad agak kurang. Oh, iya benar, hampir kelupaan. Thank you Mas Rifki udah nanya ini. Aku mungkin bisa share satu page kita di TPM, sorry. Insiden dashboard. Nah, kalau teman-teman lihat di page-nya CTO Office, ada insiden dashboard. Kita kumpulinnya di sini sih. Sama ini nge-reflect juga sama yang tadi di spreadsheet yang capture-nya sempat di-show. Kita bisa lihat di sini, mana yang masih open, severity-nya berapa, gitu. Dan link to postmortem-nya juga ada di sini, teman-teman. Kok ini? Sorry, ini kepanjangan. Nah, ini link to postmortem-nya kita bisa satuin di sini. Gitu, Mas Rifki. Pertanyaan berikutnya. Oke, belum ada pertanyaan nih. Ada tambahan mungkin, Mas Astu? Belum ada. Oh, sama ini sih. Tadi kita tahu bahwa insiden itu milik bersama ya. Jadi kita sama-sama menyelesaikan insiden secepat mungkin.
dari tim CloudOps, kita sebagai support, tapi kalau insidennya dari kita, jadi ya kita juga yang ngurusin ya. Lebih kayak kita berbagi peran aja, ya, karena masih sering menjadi momok di CloudOps. CloudOps itu cenayang ya. Jadi kita seperti ada baskom, terus kita meramal-ramal, sepertinya di sebelah sini di errornya gitu. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa ya kalau ada insiden, lebih baik dilaporkannya aja ya. Mari kita ingat tadi prinsipnya pemadam kebakaran, di telepon mereka datang kok. Oh ternyata cuma dibohongin gitu. Apa-apa mereka datang. Daripada mereka nggak datang tapi kejadian beneran. Iya benar. Ditelepon nggak taunya, oh nangkap kucing di atas pohon gitu ya. Oh Ya ada nggak apa-apa, ular. itu insiden itu. Oke, siap. Ada lagi teman-teman yang kira-kira mau ditanya? Kita bisa nanya langsung kok, masih ada waktu 4 menit. Oh Mbak Olip nih, nanya nih. Kalau ada bug fungsional yang terjadi di prod, lapor aja ya. Kalau menurut saya lapor aja ya, benar nggak Mas Restu? Lapor aja. Kita udah lihat severity-nya kan. Apakah ini mempengaruhi jumlah user yang bisa? Ya kita lapor aja. Walaupun ibaratnya, lah ini kan masalah internal squad A. Ya lapor aja. Kan nanti yang benerin squad A kok. Nggak semua orang yang dilaporkan tuh tiba-tiba nimbrung. Kita cuma tahu bahwa oke, kita sedang ada insiden oleh squad A gitu. Ya udah, apa-apa. Benar. Oke, sip, terjawab ya. Kira-kira ada lagi? Kita masih punya waktu sekitar 3 menit. Kalau sudah cukup jelas, mungkin kita bisa sudahi aja kali ya Mas Restu. Karena saya ini Zoom-nya juga harus kembaliin. Mau ada event Mother's Day katanya. Jam Jadi 2 kan? Jam 3. jam 3, jadi mau ada preparasi dulu sama teman-teman CNT. Oke, Gitu. kalau ini masih ada diskusi pertanyaan, silakan balas di thread yang Mas Samsi tadi pagi aja ya. Nanti atau colek-colek di sana. Atau bisa juga di engineering infra, kita ready. Itu aja ya. Terima kasih buat waktunya. Mohon maaf atas penjelasan saya yang kurang atau kesalahan kata. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.